Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana semangat kalian hari ini? Tetap membara atau sudah berkurang semangatnya? Bu Stevi harap tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar. Oke, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 3. Tema terakhir, subtema terakhir yang kita pelajari sebelum kita akan mempelajari tema 8 dan tema 9 di esok hari ya. Oke. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Diperhatikan ya. Oke, materi yang harus kita pelajari pertama kali adalah PPKN, di mana di sini nanti kalian akan belajar tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kalian memiliki seorang pemimpin yang diidolakan atau menjadi inspirasi? Nah, atau mungkin kalian menerapkan jiwa-jiwa pemimpin dalam diri kalian untuk melakukan sesuatu atau di dalam rumah untuk memimpin adik-adiknya mungkin? Ya, jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang harus kalian ketahui adalah yang pertama adalah jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua adalah mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Keempat, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Selanjutnya, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Bagaimana? Adakah sikap-sikap yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, dijawab sendiri ya. Oke. Selanjutnya, dengarkan kisah berikut. Jadi nanti kalian fokus pada ceritanya. Di akhir cerita nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan cerita yang sudah kalian dengarkan. Jadi didengarkan baik-baik ya. Berikut ada sebuah kisah dari Budi dan Adi. Kisah Budi dan Adi ya. Suatu hari, tinggallah seorang pemuda di desa makmur. Pemuda tersebut bernama Budi. Ia merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, Budi tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar. Dia bergonta-ganti pekerjaan karena merasa tidak sesuai dengannya. Suatu ketika, Budi ditawari pekerjaan oleh Pak Jaka. Pak Jaka memiliki pabrik mainan anak. Budi ditawari pekerjaan sebagai karyawan pabrik. Budi menerima tawaran tersebut dan bekerja sesuai dengan tugasnya. Siang kemarin, Adi, teman dekatnya, melamar kerja di perusahaan Pak Jaka. Adi diterima Pak Jaka sebagai manajer di pabrik tersebut. Melihat hal ini, merasa iri. Dia merasa berbeda. Budi merasa pekerjaan Adi lebih ringan dibandingkan pekerjaannya. Beberapa hari setelahnya, Adi sakit dan tidak dapat masuk kerja. Pekerjaan menjadi kacau karena tidak ada seorang manajer yang dapat membagi pekerjaan dengan baik. Dari kejadian tersebut, Budi sadar bahwa selama ini dia salah. Pak Jaka merupakan orang yang adil. Dia membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Adi ditempatkan sebagai manajer karena pendidikannya lebih tinggi dibandingkan Budi.
Setelah itu, Budi menjenguk Adi dan meminta maaf karena pernah berpikiran buruk tentangnya. Setelah itu mereka berdua bekerja lagi sebagaimana mestinya. Baik, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, kisah Budi dan Adi, jadi silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, mengapa Budi iri kepada Adi? Mengapa tadi Budi iri kepada Adi menurut ceritanya? Yang kedua, bagaimana Budi dapat menyadari kesalahannya? Selanjutnya, apa nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam cerita tadi? Tuliskan juga sila keberapa, misalnya. Yang keempat, tuliskan bagian yang menunjukkan nilai tersebut. Dari cerita tadi dengan kata-katamu sendiri, silahkan kalian tuliskan cerita atau bagian yang menunjukkan nilai tersebut. Yang kelima, bagaimana jika nilai-nilai tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang mungkin akan terjadi? Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Baik, setelah kemarin kita mempelajari tentang sila 1, 2, 3, dan 4, hari ini tiba saatnya sila yang bersimbol pada layar ya, padi dan kapas, yaitu sila kelima kita pelajari. Masih ingatkan kalian tentang nilai-nilai apa saja yang ada atau dapat diamalkan dari sila ini? Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang penerapan nilai kekeluargaan sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kelima. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Kemudian yang ketujuh, tidak boros dan selalu bekerja keras. Yang kedelapan, menghargai hasil karya orang lain. Baik, bagaimana tadi tentang sila kelimanya? Masih ingatkah kalian? Nah, nanti dipelajari lagi ya. Oke, materi selanjutnya adalah persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Baik, saat memasuki pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Nah, seperti pada gambar ini ya. Jadi kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, mungkin kalian lebih sering berinteraksi dengan teman kalian melalui media sosial. Kemudian yang kedua, teman dan lingkungan di sekitarmu itu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik. Memilih teman yang memiliki pengaruh atau memberikan pengaruh positif bagi kalian atau manfaat yang baik bagi kalian. Jangan yang memberikan pengaruh yang negatif. Karena ketika kalian sudah terpengaruh dengan perilaku yang negatif, itu akan sulit diperbaiki. Nah, jangan sampai membuat orang tua kalian sedih karena salah pergaulan. Jaga pergaulan kalian di masa remaja ini supaya masa depan kalian menjadi lebih indah. Baik, selanjutnya adalah selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Jadi tidak heran jika di dalam televisi itu terkadang ada tulisan D, dewasa, A berarti untuk anak-anak, atau mungkin tulisannya adalah 17 tahun ke atas atau di bawah 17 tahun. Nah, itu berarti kamu harus menyesuaikan diri dengan tontonan-tontonan. Kamu harus tahu memilih mana yang harus ditonton, mana yang memberikan pengaruh positif, mana yang
memberikan pengaruh negatif. Apabila kalian harus ditemani oleh orang tua, mungkin karena melihat adegan-adegan yang mungkin berbahaya, nah itu harus mau didampingi ya. Jadi kalian masih kategorinya itu belum dewasa, jadi belum bisa mengendalikan diri dengan baik. Harus diawasi oleh orang tua. Baik, mungkin tidak hanya masa pubertas saja ya, mungkin dari dulu kalian juga sudah diajari orang tua kalian, ketika kalian mau ke toilet umum misalnya di terminal, pom bensin misalnya ya, jadi kita harus memasuki toilet yang sesuai dengan jenis kelamin kita gitu ya. Jadi saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah, khusus untuk laki-laki atau perempuan. Ini adalah pembelajaran IPS. Ini adalah bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajarinya di bidang pendidikan itu kerjasamanya apa saja. Nah hari ini kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan itu meliputi apa saja. Nah yang pertama adalah ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur Denpasar, Bali pada tanggal 8 Desember 2012. Jadi pertemuan ini dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kemudian selanjutnya adalah penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan dasar pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, serta komunikasi bahari, dan lain-lain. Yang ketiga, negara-negara ASEAN itu memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Mungkin kalian salah satunya di masa yang akan datang bisa jadi ya. Oke, selanjutnya adalah Olimpiade di bidang pendidikan sering dilakukan oleh pada taraf regional Asia Tenggara, misalnya adalah Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015 misalnya yang diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan itu meliputi yang pertama adalah mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua adalah menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Seperti yang kalian ketahui, kalian juga pernah mengalami beberapa kurikulum yang berbeda. Misalnya dulu kalian pernah mengalami kurikulum KTSP, kemudian yang sekarang adalah kurikulum K13. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pelajaran hari ini telah selesai. Silakan, ini tugas untuk kalian hari ini. Kerjakan penilaian subtema 3 halaman 82, pembelajaran PPKN, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk SPDP tidak usah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.